Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak secara seksama mau'idatul hasanah yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas yang dari Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu, dan juga keluarga besar daripada guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu, putra-putra beliau yang hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin, juga Kiai Haji Muhammad Nur Al-Yaqin, dan juga Agus Muhammad Kusai Qarafi Al-Ishaqi. Semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan selalu semangat membimbing santri-santri yang seperti kita ini. Kita ini termasuk santri sing bener apa nok meling sini. Makanya santri itu tidak dibilang santri benar-benar kecuali kalau sudah istiqomah ngedep nang guru sampai akhir hayat, baik secara pemikiran, amaliyah, dan akhlak. Wah, insya Allah kita diberikan istiqomah bisa hadir di majelisnya guru-guru kita, dan kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita, dan kita termasuk santri yang diridhoi oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat daerah yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang waktu wis awan ya. Muka-muka lapar ini sudah kelihatannya ya. Semoga nampan iki mau keduman. Karena tadi panitianya bilang kemungkinan gak cukup, tapi insya Allah bil barokah. Makanan yang dihidangkan di acara-acara seperti ini ki, satu suap dua suap warak sampean. Makanya ojo akeh-akeh. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan dibagi dengan yang lainnya, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak akan panjang lebar. Saya cuma ingin menceritakan satu kejadian. Ada seorang santri. Santri niki alim, terkenal murid nomor 1,
terkenal murid nomor satu. Bahkan sampai ketika dia keluar dari pesantren, dia sudah diberikan izin oleh gurunya dakwah, ngajar, buka majelis taklim. Dan santri zaman biyen kan beda dengan santri zaman sekarang, nggih. Kalau santri zaman dulu niku nek alim yo teman-teman benar-benar alim. Subhanallah, keberkahan iku nampak. Ketika dia pulang ke daerahnya, dia buka majelis taklim. Subhanallah, sing hadirake. Sing biasa nih tiap bulan harus beli beras, niki wis gatik tuku beras meneh. Ono ae sing ngenteri. Keluar sampai diceritakan keluar dari rumah niku siapa saja yang lewat ketemu dengan beliau hormat ta'liman. Lama kelamaan karena sering dihormati lali nek awake dhewe iki santri, Pak. Lupa kalau dia itu santri, lupa. Sampai di posisi dia merasa sejajar dengan gurunya. Posisi merasa sejajar dengan gurune. Loh aku iki padha. Majelisnya tambah gede, undangane tambah akeh. Nggih. Wes berkatan niku turah-turah di omahe akeh bener. Banyak sekali. Sampai di posisi dia itu merasa sejajar dengan gurunya. Nggih ngerasa lho, Pak. Ya itu guru saya, cuman ya saya orang alim. Beliau juga orang alim, kita sama-sama ulama. Ngomongin apa yang dia rasakan? Tidak lama kemudian susut. Sing hadir susut. Tambah titik, undangan tambah titik. Orang-orang yang dulunya suka ngasih berkatan, kalau ada panenan beras kirim nang kiai ini dhisik iki gak dikirimi. Kalau ada ini lupa dengan sedikit orang-orang yang dulunya kenal dengan dia mulai lupa. Sampai di posisi ketika dia keluar satu orang pun salaman karo dhek gak. Sampai pada puncaknya hilang ilmunya. Sampai pada puncaknya apa? Hilang ilmunya. Akhirnya apa? Datang kepada gurunya minta maaf. Makanya syaratnya santri ini dudu alim sebenarnya. Syaratnya santri ini harus adab, akhlak, ta'ziman karo ulama, karo guru. Ketika itu sudah hilang, maka hilang semua keberkatan. Berkah niku hilang. Bayangkan itu para sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngajarkan mereka hormat, bahkan sampai mengangkat suara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kamu sesekali mengangkat suara kamu di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ada salah satu sahabat berapa hari gak metu cuma nangis tok. Ketika dicari sama Rasulullah, di mana ini fulan? Kalau ya Rasulullah dia nggak mau keluar cuma nangis dalam rumahnya. Loh kenapa? Nggak ngerti. Saya nggak tahu ya Rasulullah. Panggil dia, dipanggil, ditanya kenapa kamu berapa hari nggak masuk ke masjid? Tidak sholat berjamaah dengan kami, tidak menemui kami. Kenapa? Kalau ya Rasulullah diturunkan ayat yang berbunyi la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di atas suaranya Nabi. Wa aku ini suaranya keras ya Rasulullah. Bawaan saya ini suara keras. Sudah pasti saya kalau ngomong di atas suara engkau ya Rasulullah, maka habis amal saya.
Sampai begitunya mereka para sahabat, adabnya, akhlaknya, ta'ziman terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka kaono tidak mungkin orang bisa hormat sama kanjeng Nabi kalau tidak hormat sama guru. Kalau sama gurunya saja dia nggak bisa hormat atau sampai lupa terhadap gurunya, maka dia tidak akan bisa hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ada satu cerita lagi nggih. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Niki saya cerita berkaitan dengan santri, karena insya Allah semua yang hadir niki santri semuanya insya Allah. Walaupun kita tidak mondok secara resmi, tapi kita hakikatnya adalah santri dari guru-guru kita. Ya insya Allah titel santri niki gak dijabut sampai akhir wafat, sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi radhiyallahu taala anhu, niku beliau itu kalau sudah duduk di majelis gurunya, beliau mengatakan, saya pernah duduk dengan guru saya yaitu Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas. Guru beliau ada di Hadramut. Gurunya itu gak tenar, malah yang tenar itu santrinya yaitu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Sampai sekarang sebagian majalis membaca Maulid Simtud Duror, di sebagian banyak juga yang baca. Tapi bagaimana Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ini ku dapat keberkahan begitu dahsyat sampai kita yang tidak kenal beliau, yang tidak hidup sezaman, hanya tahu nama, tahu dari cerita-cerita para penceramah, niku kita bisa kenal, bisa baca maulidnya. Beliau cerita, kalau saya duduk di depan guru saya, mulai mari sembahyang isya, guru saya membuka pelajaran kitab tafsir, kami tidak bangun sampai subuh. Kira-kira suwendak lebih lama mana sama majelis kita? Ini mulai mari sembahyang isya lunggu, dah ada makan. Sampai beliau mengatakan, saya itu lupa kalau saya belum makan. Saya nggak merasa haus, saya tidak merasa capek, saya juga tidak merasa kepanasan seperti kita. Panas boten? Panas nggih? Panas ya? Insya Allah keringet sing metu niki netes ngetokno dosa pisan insyaallah. Amin ya. Saya duduk di depan guru saya, yang saya lihat cuman guru saya. Makanya jadilah sosok seorang Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang mana hidupnya penuh barokah, keluarganya, santrinya, bahkan siapapun bisa oleh keberkahan. Wah, insya Allah kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita. Insya Allah kita dapat keberkahan daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa arda, dan yang pastinya kita dapat keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adab tata cara orang-orang solehin ya. Bahkan selangkah saja mereka itu gak berpaling teko gurune. Selangkah saja mereka tidak berpaling, noleh nganan noleh kiri. Ta'ziman mereka, hormat mereka, kecintaan hati mereka terhadap guru-guru mereka, terhadap orang-orang solehin. Kalau kita nih ya ngandalno sembahyang subuh karo sembahyang duha jadi satu. Benar ya? Salat subuh ini jam pinten? Jam berapa salat subuh kita? Wih, jam 09.00 ibu-ibu. Ternyata lebih parah dari kita yang laki-laki, ya. Ngaji kita Ramadan, ya, ataupun kalau ada tahlilan tetangga sebelah, baru kita megang Quran. Sholawat kita hadir di majelis baru ikut sholawat. Amal apa yang akan kita bawa nanti di akhirat? Satu-satunya cuman kita cinta, ta'ziman, hormat sama orang-orang soleh.
wabil khusus sama guru-guru kita yang sudah mereka jerih payah mereka ya, tiap malam jenenge guruku, tiap malam sebelum mereka menyebut keluarga mereka dalam doanya yang disebut pertama kali niku santri-santrinya, walaupun santri-santrinya sedang dalam keadaan tidur pules, tapi doa mereka terus mengalir kepada kita fi hayatihim wa ba'da mamatihim, baik semasa hidup mereka ataupun mereka sudah wafat, keberkahan terus mengalir ya. Sampean sadar tidak sadar hidup kita nyaman, setiap ada masalah kita nemu jalan keluar, semuanya nggak ada lain kecuali berkah daripada guru-guru kita, berkah doa mereka, berkah ibadah mereka. Kenapa? Orang soleh niku mewarisi sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang siap menjadi guru mereka, dia harus mewarisi sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang soleh sedikit banyak di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang, lebih-lebih lagi terhadap santri-santrinya, bahkan terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebagian orang soleh siap nompo balak. Ya Rab, ketika itu ada satu cerita, ada orang solehin ya, tahu kalau musibah itu akan turun di daerah tersebut. Dia mengatakan apa? Ya Allah, kekno aku kabeh musibah. Kalau kita kan mudun musibah, teman kita kapok kualat kon. Iya, malah itu yang muncul dari kita. Lihat, gak percaya kualat deh. Tapi bagaimana sifat orang-orang soleh? Ya Rab, saya siap menampung itu musibah, kasihkan kepada saya semua. Bahkan ada seorang perempuan ketika ketemu dengan salah satu ulama, dia bilang, tolong doakan saya. Ibu mau minta doa apa? Doakan saya biar ketika Allah Ta'ala memandang saya, bala ini diangkat dari umat. Doanya sampai seperti itu, agar dirinya ketika dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bala diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah, insya Allah kita dapat keberkahan ya. Jadi santri harus siap, ojo atik ngadeg sebelum gurune ngadeg, isin gak pantas. Bahkan kalau datang sebelum gurunya ada, sing oleh telat itu cuma ulama tok, apa meneh penceramah, ikut tok sing oleh telat, yang lainnya ndak boleh tel. Santri yang lainnya harus datang awalan, lebih pertama ya. Jangan bangun sebelum guru-guru kita bangun. Niku adab, niku akhlak. Karena kita tidak dilihat oleh Allah Ta'ala ilmu kita seberapa. Kita tidak dilihat oleh Allah Ta'ala ibadah kita seberapa. Tapi yang dilihat oleh Allah, yang dilihat adalah ta'zimnya kita, hormatnya kita, adabnya kita di hadapan orang-orang solihin. Dan itu satu-satunya bukti yang paling kuat bahwasanya kita cinta terhadap mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati ini penuh dengan rasa cinta kepada orang-orang solihin, penuh rasa cinta terhadap para ulama, baik orang-orang hadirin, para ulama, para kiai, putra-putra daripada guru kita. Semoga ada di dalam hati kita rasa cinta kepada mereka, ta'ziman. Saya cuma ngasih tahu saja, jangan sampai kita berpaling dari guru kita. Wis cekelan karo guru. Kalau guru kita Sayyidil Habib Umar itu selalu mengingatkan kepada santrinya bil khusus dan semuanya untuk selalu berpegangan dengan guru nih. Guru wis hidup guru. Kenapa? Orang masuk nang surga iku gak ono ijenan. Gak ono ceritane sampean kok menjuru surga ijen. Menjuru surga nah.
pasti karo malaikat ditakoni, kon iki gawanane sapa? Anda akan ditanya nanti, Anda ini sama siapa? Dulu di dunia sama siapa? Loh, saya sendiri. Gak percaya malaikat. Gak percaya malaikat. Apalagi lihat tampang-tampang model seperti kita ini, gak percaya malaikat sudah. Kita masuk gak mungkin sendiri. Kita pasti ada benderanya. Bendera kita siapa? Guru kita. Yang mana guru kita nanti akan nyambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin, masuk surga bersama guru kita. Tidak di dalam syafaat mereka, dalam keberkahan mereka. Dan kita doakan kota Bangkalan ini menjadi kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, penuh dengan akhlak, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan majelis ilmi. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, khususan pengurusan al-khidmah, baik yang pusat maupun yang ada di kota Bangkalan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka semua. Apa yang sudah mereka lakukan, usaha mereka, setetes keringat mereka dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan barakah, dengan ampunan dosa. Semuanya yang ikut andil dalam acara yang besar ini, yang penuh barakah ini, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita keluarkan pada pagi hari ini, dan kita akan dapati apa yang sudah kita keluarkan, baik tenaga maupun materi maupun apapun yang kita keluarkan, bahkan hadirnya kita saja di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa membuat guru-guru kita tersenyum, bisa membuat guru-guru kita riwa dengan kita, bisa membuat orang-orang salihin, para ulama wassalihin, bisa membuat Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senyum, ridha dengan kita, dan yang paling terpenting Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah yang sedikit ini, insyaallah bisa diamalkan nggih. Insyaallah. Jadi tadi pesannya apa? Jangan berdiri dulu sebelum gurune ngadeg. Nek ngadeg dhisik enake didongakno apa? Enaknya didoakan apa? Didoakan semoga dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.